Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang Bapak Ibu Guru Hebat, salam kenal dalam acara webinar Tari Sate, yaitu cerita inspiratif dari beberapa sahabat teknologi dari lintas provinsi. Salam kenal semuanya Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, saya Fitriyanti Dwi Anggraini, merupakan selaku sahabat teknologi 2024 dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, saya senang dan sangat gembira dalam webinar kali ini kita dapat bertemu meskipun dalam acara virtual. Dalam kegiatan ini semoga kita dapat untuk mengimplementasikan media pembelajaran yang interaktif untuk dapat diaplikasikan di sekolah Bapak Ibu Guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Rangkaian acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian sebelumnya kita mulai dengan lagu Indonesia Raya, dibuka dengan itu. Kita mulai terlebih dahulu ya Bapak Ibu Guru. Oh ya, maaf. Maaf karena jaringan di sini tidak bagus. Kita lanjutkan untuk kegiatan yang pertama, di mana kegiatan sesi presentasi praktik baik akan dibagi masing-masing narasumber. Narasumber pertama yaitu Bapak Satria Jayadi, yaitu kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Heti Wirianti. Kemudian yang ketiga nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Winda Nurmentari. Dan yang keempat Ibu Hasniatis. Dan yang kelima yang terakhir adalah Bapak Ibu Devi Putrin. Iya. Oke, sebelum memulai kegiatan malam ini, agar kegiatan malam ini berjalan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Baik. Selanjutnya, dalam kegiatan webinar ini saya mulai dengan kegiatan praktik baik oleh narasumber yang pertama, yaitu Bapak Satria Jayadi. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Fitriyanti Dwi Anggraini, SPD. Beliau adalah sahabat teknologi dari Sulawesi Tengah ya. Terima kasih memberikan kesempatan pertama. Maaf Bapak, Tenggara. Sulawesi Tenggara ya Bapak. Oh, Sulawesi Tenggara, maaf. Iya, Kendari. Sahabat teknologi dari Sulawesi Tenggara. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum saya mulai, izin saya membacakan pantun. Barangkali dibantu dengan cakepnya itu ya. Sungguhlah susah memanjat pinang. Cakep.
Lebihlah mudah bermain silat. Cakep. Sungguh tak terhingga hati kurian. Cakep. Dapat berbagi bersama guru hebat. Cakep. Cakep. Oleh tepuk tangan virtualnya Bapak Ibu. Untuk kita semua. Selanjutnya izin saya berbagi dan share screen. Jadi saya agak pelan-pelan saja karena saya sambil menjadi operator nih Bapak Ibu. Ya, siap. Untuk mengecek teman-teman yang baru bergabung karena ada yang terkendala jaringan dan lain sebagainya. Jaringan. Izin apakah suara saya sudah jelas karena ada yang mengangkat tangan? Iya, sangat jelas Bapak. Sudah. Oke, baik. Saya langsung berbagi saja. Kita pakai seluruh layar aja. Bentar. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Pak, praktik baik. Ya, muncul. Baik. Sudah. Nanti materinya ini dibagikan nggak Pak ke WA Group? Kalau dibutuhkan boleh Bu. Tapi ini sebenarnya praktik baik ini cerita-cerita aja sih. Kalau gitu. kalau tutorial MPI-nya nanti bisa dicari sendirilah di apa namanya di Chrome ya. PMM ada Pak. Ya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Mana ya lanjut Pak. Ya. Agak sedikit kendala. Praktik baik yang saya ingin saya sampaikan adalah inovasi pembelajaran menggunakan MPI belia untuk meningkatkan interaksi dan keaktifan peserta didik. Lanjut. Ini sedikit profil singkat saya, Bapak Ibu. Saya adalah sahabat teknologi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga sekarang sedang aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan. Saya punya moto, saya belajar untuk dapat memahami sesuatu, saya mengajarkannya untuk dapat semakin memahami sesuatu. Inovasi MPI Belia. Belia ini sebetulnya akronim dari belajar dengan ceria Bapak Ibu. Ya, karena kita dianjurkan selama proses kegiatan pembatik ini ketika memberikan judul multimedia belajar interaktif itu diupayakan kata yang kita gunakan atau namanya itu yang kita gunakan itu memiliki makna, memiliki kiasan. Ini merupakan pengembangan multimedia pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan aplikasi Articulate Storyline 3 dan Canva for Education untuk meningkatkan interaksi dan keaktifan peserta didik di dalam pembelajaran. Mengapa saya ambil ini Bapak Ibu, latar belakang saya untuk membuat MPI, ada beberapa situasi di sekolah yang saya temukan. Yang pertama adalah adanya rapot pendidikan kami yang masih dikatakan belum baik-baik saja. Masih belum baik-baik saja, di sini masih berwarna kuning pada aspek kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini masih berwarna kuning. Di sini dikasih keterangan capaian turun 3,77 dari tahun 2023. Berarti ada penurunan. Berarti masih lebih bagus tahun 2023 timbang yang sekarang. Ini mengenai kualitas pembelajaran. Walaupun sebetulnya warna kuning ini bukanlah warna yang tidak baik-baik saja maupun yang baik-baik saja. Posisinya di tengah Bapak Ibu, tapi tetap menjadi perhatian kita. Nah, setelah ditelusuri akar masalahnya, ini kembali ke atas ini ternyata letaknya adalah terkecil persentasenya itu pada metode pembelajaran. Nah, kalau sudah bicara metode pembelajaran, kita tahu sendiri bahwa yang paling jadi kambing hitamnya adalah kita guru, Bapak Ibu. Nah, jadi berarti perlu ada peningkatan dari kita sendiri. Kemudian lebih lanjut lagi di faktor lain, itu adanya refleksi
dan perbaikan pembelajaran oleh guru itu malah dikatakan di sini kurang atau berwarna merah. Nah, berarti selama ini walaupun ada refleksi, mungkin dari refleksi itu teman-teman kami dan mungkin juga termasuk saya mungkin ya, nah, itu dikatakan belum melakukan perbaikan dalam pembelajaran. Jadi kualitas proses pembelajaran itu masih begitu-begitu saja, belum ada peningkatan, malah di sini dikatakan menurun. Kemudian situasi lainnya Bapak Ibu, situasi yang kedua adalah kita tahu sendiri bahwa murid kita adalah generasi Z atau sering juga disebut Zoomers, adalah generasi yang berkembang seiring dengan perkembangan akses internet dan teknologi digital. Jadi di mana-mana kita melihat apa istilahnya anak-anak seusia siswa kita, seusia murid kita, atau bahkan lebih kecil itu sudah terbiasa menggunakan gadget. Nah, sebagian besar kita tahu penggunaan HP itu untuk kepentingan main game dan yang lain-lainnya, yang tentu itu akan lambat laun akan mempengaruhi kejiwaan mereka gitu. Oleh karena itu ini akan menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita guru, kepala sekolah, wali murid dan pemangku kepentingan serta praktisi pendidikan. Lanjut, situasi yang ketiga adalah murid menginginkan adanya variasi pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Jadi dari hasil obrolan dengan murid-murid di sekolah itu mereka menginginkan pembelajaran itu tidak monoton, modelnya ceramah, terus ada penugasan yang modelnya konvensional. Jadi mereka ingin ada variasi, baik itu dilaksanakan di luar ruangan maupun di dalam ruangan, dan terlebih menggunakan teknologi sesuai dengan zaman mereka. Jadi bila perlu dalam pembelajaran itu ada game-game yang diberikan, tetapi terkait dengan materi yang kita berikan. Kemudian selanjutnya situasi yang ketiga adalah aset sekolah yang belum termanfaatkan secara maksimal atau belum dimanfaatkan secara optimal. Misalnya ada komputer, ada lab komputer, ada interaktif whiteboard, ada Chromebook, ada akses WiFi, dan lain sebagainya. Ini masih belum dapat dimaksimalkan dengan baik oleh kami yang ada di sekolah tersebut. Tantangan yang pernah dan kemungkinan akan kami hadapi dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran, yang pertama adalah penggunaan lab komputer maupun Chromebook maupun hal yang lainnya yang masih agak ribet pengurusannya ya. Misalnya ketika saya pernah ingin memanfaatkan Chromebook dalam pembelajaran di ruang lab IPA, saya mengalami kendala kedua ini. Kendala yang pertama di Chromebook-nya. Chromebook itu harus masuk dengan menggunakan apa istilahnya akun belajar ID. Anak-anak semuanya sudah punya, tetapi untuk mereka bisa menggunakan Chromebook itu, ini harus diaktifasi dulu. Jadi setiap akan menggunakan diaktifasi. Ini berbedanya dengan kita yang guru, ketika kita menerima akun belajar itu kita sudah bisa manfaatkan kapan saja, di mana saja kita buka itu sudah bisa. Tapi kalau anak-anak tidak bisa, dia harus diurus minimal 3 hari sebelum proses pembelajaran. Demikian pula penggunaan lab yang mungkin perlu diatur secara baik, apakah itu dengan penjadwalan maupun dengan apa istilahnya kepengurusannya yang apa istilahnya yang diaktifkan ya, sehingga ketika kita mencari atau membutuhkan lab jadi tidak ada kendala, baik itu kendala kunci dan lain sebagainya, serta alat-alat yang ada di dalamnya itu bisa kita gunakan dengan baik. Terus tantangan berikutnya adalah kendala gangguan WiFi dan kuota internet. Nah, ketika saya menghadapi masalah pertama, kemudian saya cari solusinya adalah saya meminta anak-anak untuk membawa HP ke sekolah untuk pembelajaran yang menggunakan MPI ini. Tapi sayangnya masih juga ketemu kendala kedua. Kendala kedua itu masalah gangguan WiFi. Di sekolah kami ada WiFi, tapi sering gangguan dan tidak bisa digunakan untuk banyak orang, begitu. Jadi terbatas penggunaannya. Kalaupun dipaksakan, maka pembelajaran tentu akan tertunda dalam waktu yang cukup lama karena WiFi-nya jadi lamban ya. Nah, kemudian kuota internet, kalau kita berharap kuota internet dari anak-anak itu juga hanya beberapa orang siswa kita yang memiliki kuota internet. Setiap kali kita meminta mereka untuk membawa HP ke sekolah. Tantangan yang ketiga adalah
beberapa orang tua kurang setuju anak-anaknya membawa HP ke sekolah. Nah, tidak semuanya, tapi ada saja. Tapi ini tetap kita hargai keinginan dari orang tua itu, tapi sepanjang kita masih bisa berkomunikasi dengan baik, ya, hal ini tentu kita bisa jelaskan dengan hal-hal yang positif sehingga memberikan pemahaman yang baik untuk orang tua. Berikutnya, aksi yang saya lakukan setelah menemukan tantangan-tantangan tersebut, situasi dan tantangan tersebut, yaitu saya merancang multimedia pembelajaran interaktif belia, khususnya untuk pembelajaran puisi rakyat ya. Ini saya menggunakan aplikasi yang namanya Articulate Storyline 3 dan dikombinasi dengan Canva for Education, dilengkapi dengan aset-aset atau bahan-bahan yang berasal dari YouTube, Benson, Pixabay, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang saya manfaatkan dan kolaborasikan dalam satu aplikasi ini, termasuk dengan Quizzes juga masuk di sini untuk asesmennya. Wordwall juga masuk di situ. Kemudian publikasi atau hosting menggunakan GitHub agar dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, khususnya murid. Jadi MPI model yang sekarang, Bapak Ibu, ini sudah bisa kita share di dunia maya, di internet kan lah begitu. Ini MPI ini sebenarnya sudah saya pelajari dari tahun 2011-an, itu menggunakan PowerPoint, itu juga bisa kita membuat MPI seperti ini. Hanya saja waktu itu tidak bisa dibuat online. Kalau sekarang sudah gampang sekali bisa kita buat online, sehingga dalam pembelajaran, teknis pembelajarannya anak-anak tinggal scan barcode, mereka sudah bisa memanfaatkan MPI ini. Berikutnya, topik atau materi yang saya pakai dalam MPI ini terfokus pada pembelajaran bahasa Indonesia, topik puisi rakyat pas SD kelas 7 SMP. Jadi dalam MPI Belia ini berisi tujuan dan cakupan materi pelajaran puisi rakyat yang berbentuk teks, audio, video, serta ada evaluasi atau asesmen di dalamnya. Nah, terkait dengan penggunaan teks, audio, video ini tentunya dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Ini gambaran link MPI saya, Bapak Ibu. Kalau scan barcode-nya saya tampilkan dalam pembelajaran yang seperti ini. Nah, kemudian atau bisa dengan klik ini. Nanti kalau ada waktu bisa saya coba share atau perlihatkan bagaimana MPI saya bekerja. Kemudian di bagian aksi yang berikutnya, saya melakukan proses kegiatan pembelajaran. Ini di kegiatan awal, ini seperti biasa yang kita lakukan, ada pembukaan, salam, sapa, kemudian doa, presensi, ada kegiatan ice breaking, ada penyampaian tujuan pembelajaran. Penyampaian tujuan pembelajaran sudah masuk ke MPI-nya. Jadi di MPI ini sudah dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Kemudian pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Nah, untuk pertanyaan pemantik ini juga saya manfaatkan kuis ini. Jadi tidak hanya sekedar dengan bahasa lisan, tapi juga mereka langsung bermain di MPI-nya. Terus kegiatan inti yang dilakukan yaitu yang pertama penjelasan penggunaan MPI dengan petunjuk-petunjuk penggunaan tombol-tombolnya dan sebagainya, sehingga nanti dalam proses pembelajaran diharapkan mereka mampu mengeksplorasi sendiri MPI tersebut tanpa ada gangguan dan sebagainya. Kemudian dilakukan pembagian kelompok. Setelah mereka berkumpul sesuai dengan kelompok, sesuai dengan gaya belajar mereka, kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi, ya, kemudian mereka guru menampilkan barcode-nya untuk di-scan oleh siswa. Nah, setelah itu mereka sudah dapat mempelajari materi di MPI tersebut secara mandiri dalam kelompoknya. Kemudian untuk menyelesaikan LKPD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu jawabannya semua ada di MPI. Jadi sudah satu paket di situ. Baik itu dalam bentuk teksnya maupun dalam bentuk audio dan videonya. Jadi anak-anak bebas mau mencarinya dengan membaca, mau mencarinya dengan mendengarkan, ataupun mau mencarinya dengan menonton video. Nah, kemudian yang berikutnya, karena ini sesuatu hal yang baru dalam pembelajaran kita di kurikulum Merdeka ini,
tentu guru tidak boleh melepas siswa. Guru harus tetap memandu siswa kita untuk menyelesaikan LKPD dengan manfaatkan MPI dengan sebaik mungkin. Tentu ada kendala macam-macam yang ditemukan, termasuk waktu proses yang pernah saya lakukan. Itu ada kendala sulit koneksi, ada kendala tombol navigasi yang tidak berfungsi karena adanya kuota jaringan yang terganggu, jaringan internet yang terganggu dan lain sebagainya. Kita tentu ada saja hal yang kita hadapi. Kemudian hasil kerja setelah menyelesaikan LKPD, hasil kerja kelompok itu dikirim lewat WA Group. Ini memanfaatkan teknologi juga, Pak Ibu. Sebenarnya hal yang seperti ini bisa kita lakukan dengan memanfaatkan Google Classroom atau fasilitas Google yang lainnya sebenarnya, Bapak Ibu. Tetapi karena ini belum menjadi sesuatu yang umum bagi siswa saya, maka saya coba dengan cara yang sederhana saja. Hasil kerjanya itu dikumpulkan lewat WA, kemudian mereka presentasikan. Nah, di tampilan WA-nya ada di sini, kemudian mereka sampaikan dan presentasikan pada temannya. Setelah itu di bagian akhir, pada bagian inti kita berikan apresiasi kepada semua kelompok yang sudah berpartisipasi saat waktu itu. Kemudian di kegiatan penutup, ini saya melakukan refleksi secara langsung. Beberapa siswa maju untuk menyampaikan refleksinya secara lisan, dan untuk anak-anak yang masih agak takut dan belum berani berbicara, itu kita berikan kesempatan untuk memberikan refleksinya dengan mengirimkan di WA Group. Berikutnya, langkah kedua dalam bagian penutupnya adalah pemberian tugas rumah atau PR dengan mengerjakan kuis yang berupa kuisis yang sudah include, yang sudah ada dalam MPI itu sendiri, yang nanti dikerjakan di rumah dan hasilnya tentu kita akan sangat mudah untuk mengoreksinya. Kemudian di bagian yang ketiga itu kita berikan motivasi dan penutup. Refleksi hasil dan dampak dari implementasi penggunaan MPI Belia ini yang saya dapatkan, Bapak Ibu, bagi guru atau bagi saya sendiri, ini awalnya memang saya merasa agak terbebani dengan proses pembuatan MPI ini, namun seiring dengan berjalannya waktu, setelah utak-atik, sering dicoba-coba lagi, dan dibantu dengan bantuan sumber daya online yang lainnya, nah ini ternyata bisa menjadi hal yang sangat menyenangkan. Kemudian tugas guru tidak hanya sekedar menjadi penyampai materi, melainkan juga menjadi fasilitator yang membimbing siswa dalam proses belajar yang lebih aktif dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, penerapan MPI mendorong guru untuk terus belajar dan mengembangkan diri dalam bidang teknologi pendidikan. Jujur Bapak Ibu, setelah tahu hasilnya baik begini, saya semakin bersemangat untuk mempelajari hal-hal yang seperti ini. Karena kita lihat anak kita senang, gembira dalam proses pembelajaran gitu. Nah, terus dampak untuk siswa, hasilnya untuk siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar karena pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Kemudian yang kedua, dengan visualisasi yang menarik dan simulasi interaktif, siswa lebih mudah memahami konsep-konsep yang sulit. Berikutnya yang ketiga, siswa dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif melalui aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam MPI Belia yang saya buat. Berikutnya, siswa menjadi lebih mandiri dalam mencari informasi dan menyelesaikan masalah. Dan untuk bagi sekolah, pemanfaatan aset sekolah ini menjadi lebih optimal dengan kita membuat aplikasi yang seperti ini. Kemudian ini tentu akan menjadi peningkatan mutu pendidikan, dan kedepannya tentu rapor pendidikan di sekolah kami harapkan menjadi lebih baik lagi dengan adanya penerapan MPI ini. Kemudian sekolah menjadi sekolah yang inovatif, sekolah menjadi lebih dikenal sebagai sekolah yang inovatif dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi saya kira begitu paparan singkat saya Bapak Ibu, karena masih banyak teman-teman saya yang masih antri. Nanti jika diperlukan, insya Allah saya akan tampilkan MPI itu dan jika masih ada waktu. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas praktik baiknya yang sangat luar biasa, menginspirasi untuk Bapak Ibu guru hebat di sini, karena melihat praktik baik yang Bapak berikan ini,
sepertinya Ada banyak. mengaplikasi dari data sekolah di mana mengaplikasikan melalui identifikasi dulu, kemudian refleksi, kemudian membenahi dengan cara pembelajaran MPI ini multimedia pembelajaran interaktif sehingga peserta didik dapat memperoleh pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Sepertinya seperti itu praktik baik yang telah diberikan Bapak Satria Jayadi di sekolahnya. Oke. Siap. Kemudian untuk narasumber yang kedua yaitu adalah ibu maaf ya nak, karena kondisi di daerah tempat tinggal Ibu Winda Nurmentari sedang baterainya lagi sedikit, jadi kita beri kesempatan untuk narasumber yang kedua terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu Guru, kami persilahkan untuk Ibu Winda Nurmentari untuk memberikan praktik baiknya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Fitriyanti dan terima kasih kepada narasumber lainnya telah mengizinkan saya terlebih dahulu untuk membagikan praktik baik saya. Karena di sini kondisinya sedang mati lampu ya Bapak Ibu. Saya juga tidak mau kalah ini dengan Bapak Satria. Saya juga ingin memberikan saya juga ingin berpan. Tolong cakepnya ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Jalan-jalan ke pusat kota, tidak lupa membeli semangka. Cakep. Salam hangat Bapak Ibu semua, kita mulai dengan senyuman yang ceria. Oke, Bapak Ibu karena ini sudah malam, mungkin berikan senyum termanisnya. Kalau di kata orang Minang, karena saya adalah dari Provinsi Sumatera Barat, nak duo pantun sair yang Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hemat. Kita ikuti webinar dengan hikmat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Baiklah Bapak Ibu, izin share screen. Sebentar, saya kesulitan ini ya. Bisa share screen. Sebentar Bapak Ibu, ini tidak bisa di share screen. Oh ya. Izin sebentar ya Bapak Ibu, ini tidak tahu kenapa tiba-tiba tidak bisa share screen. Sudah bisa Ibu? Belum Ibu, aduh. Apa ini ya? Kenapa jadi error kanvanya? Sebentar Bapak Ibu. Mungkin pengaruh jaringan di situ, Ibu. Iya, sepertinya Bapak Ibu. Atau ada Zah.
Ibu boleh bantu saya share screen kan? Karena saya sudah kirimkan itu ke WA Ibu linknya, ke link kita sudah masuk di grup Bikibar 3. Sebentar Ibu. Sudah Bu, bisa Bu di apa? Sebentar Saya Ibu. coba bukakan nih Bu Winda, tapi masih minta akses dia. Iya. Siapa? Duh, mana ya? Bentar. Oke, coba lagi Pak, bisa Pak? Udah saya edit pengaturannya. Masih proses. Bagaimana Bu, Bapak bisa? Sebentar. Di laptop saya sudah tampil, Bu. Boleh tolong saya Bapak? Presentasi di laptop saya Sudah, ini sudah tampil. Mungkin di Ibu belum tampil karena pengaruh jaringan, Bu. Iya, benar. Bantu saya ya Pak Sudah Satria. tampil. Ya, ini sudah tampil berbagi praktik baik inovasi pembelajaran rasi antik. Iya, silakan Ibu. Bapak Ibu, saya ingin berbagi praktik baik saya atau inovasi pembelajaran yang saya beri nama Rasi Antik. Boleh di next Pak? Oke, sebelum saya menjelaskan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winda Nurmantari MPD. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 2 Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saat ini saya tergabung dengan Sahabat Teknologi Sumatera Barat tahun 2024. Next, Pak. Ya. Rasi Antik. Rasi Antik adalah singkatan yang saya buat dari pembelajaran berdiferensiasi dengan pemanfaatan TIK. Silakan dilanjutkan, Pak. Oke, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang ada pada webinar kali ini, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Adakah yang tahu? Silakan, boleh open mic-nya. Atau silakan isi di kolom pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Ya, benar sekali ya Ibu. Terima kasih Ibu Fitrianti. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan individu. Nah, kalau kita sebagai seorang guru, tentunya kita perhatikan keberagamannya tentu siswa-siswa kita. Ada keberagaman kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa kita. Pak. Nah, latar belakang saya melakukan praktik baik ini adalah yang pertama karakteristik siswa. Ya, sama ya tadi dengan Bapak Satria, bahwa siswa kita yang berada sekarang di bangku pendidikan SD hingga SMA itu adalah Gen Z dan Gen Alpha. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan dua istilah itu. Namun Gen Z dan Gen Alpha ini adalah generasi digital native. Maksudnya apa? Bahwa mereka adalah generasi yang lahir dan tumbuh pada era digital. Mereka sangat akrab dengan teknologi sehingga mereka adalah generasi yang mahir dalam penggunaan perangkat digital atau platform media lainnya. Nah, misalnya saja siswa-siswa kita itu sangat mahir membuat konten, ada juga yang bisa editing dan lain sebagainya, dan sangat aktif bermedia sosial.
Kemudian latar belakang saya yang kedua adalah penggunaan gadget siswa yang belum optimal dalam pembelajaran. Sekolah saya sudah memperbolehkan siswa untuk membawa handphone untuk sekolah. Namun dalam kenyataannya penggunaan handphone itu belum maksimal untuk pembelajaran. Siswa masih banyak memainkan HP ketika proses pembelajaran berlangsung karena kebosanannya dengan pembelajaran yang monoton yang diberikan oleh guru yang setiap harinya seperti itu. Kemudian di sini juga latar belakang saya adalah untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda dalam pembelajaran. Tolong di next, Pak. Nah, selanjutnya tantangan. Sebagai seorang guru, kita mempunyai tantangan yang sangat luar biasa saat ini. Kenapa? Karena kita guru harus menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman. Atau dalam kata lainnya, kita harus mengikuti kodrat zaman. Karena kita mengajar siswa yang berada di zaman yang pesat teknologi. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengupgrade diri kita agar kita mampu menyajikan pembelajaran menarik bagi siswa-siswa kita. Selanjutnya pengemasan pembelajaran menarik, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, saya adalah seorang guru matematika, yang mana matematika ini adalah momok yang menakutkan bagi siswa. Dalam pikiran mereka matematika itu sangat menyusahkan, sangat menyulitkan. Nah, di sini adalah tantangan bagi saya ingin mengubah persepsi siswa-siswa saya bahwa pembelajaran matematika itu tidak selalu menakutkan karena bisa dikemas dengan hal-hal yang menarik dan inovatif sesuai dengan keinginan mereka. Mereka adalah orang-orang yang suka dengan digital. Dan tujuannya tentu untuk memenuhi kebutuhan siswa. Oke, di sini saya melakukan aksi. Aksi saya adalah saya mengembangkan sebuah MPI, multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kenapa saya mengembangkan MPI? Karena di dalam MPI itu adalah sesuatu yang sangat komplit. Nah, dalam MPI itu ada gambar, ada video, ada audio, kuis interaktif, dan game. Nah, sehingga dengan adanya ini, yang ada include dalam ini, itu dapat memfasilitasi gaya belajar siswa yang audio, visual, dan kinestetik. Tolong di next, Bapak. Oke, bagaimana saya membuat MPI ini? MPI ini saya buat menggunakan Genially, yang mana Genially ini adalah suatu platform online yang bisa kita gunakan untuk membuat berbagai macam interaktif. Nah, bisa membuat game di sana, biar bisa buat presentasi juga. Kemudian saya menggunakan Canva untuk mengambil beberapa elemennya yang nanti saya inputkan ke dalam Genially. Kemudian di sini saya menggunakan YouTube. YouTube di sini adalah untuk meng-embed. Nah, video pembelajaran nanti saya ambil di YouTube, saya embedkan ke Genially, sehingga nanti bisa tampilannya langsung ke YouTube. Kemudian untuk interaktif game, saya menggunakan Quizzes, Word Wall, dan untuk evaluasi, saya menggunakan Google Form. Tolong di next, Pak. Oke, inilah tampilan MPI saya. Saya memberikan nama MPI saya ini adalah Belling, belajar lingkaran. Nah, ini adalah tampilan menu-menunya. Sebagaimana kita tahu bahwa MPI itu ada beberapa komponen wajib di dalamnya. Kemudian ini tampilan quiz, time-nya, dan tonton videonya. Silahkan di next, Bapak. Nah, persyaratan berikutnya adalah merancang LKPD. Karena pada aksi praktik baik saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. Sehingga nanti LKPD saya berisi masalah yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Selanjutnya saya juga menggunakan beberapa platform lainnya seperti Puzzle Maker, Wall of Names, Padlet, dan Mentimeter untuk mendukung proses pembelajaran saya nantinya. Tolong di next, Pak.
Nah, ini aksi pelaksanaannya Bapak Ibu. Untuk pembukaan seperti biasa, tentu dibuka dengan doa, kemudian mencek peserta didik. Nah, di sini saya menggunakan puzzle maker untuk absensi peserta didik, di mana pada puzzle maker ini nama siswa diacak, kemudian siswa diminta untuk menemukan namanya yang ada di papan tulis. Tujuannya agar mereka melatih kefokusan mereka. Saya juga menjelaskan tujuan pembelajarannya. Tolong di next, Pak. Nah, ini beberapa kegiatan inti saya, memberikan stimulus, kemudian membagikan LKPD, siswa, kemudian saya juga mendampingi siswa yang berdiskusi, dan meminta siswa untuk melakukan presentasi, memberikan penguatan hasil temu siswa, dan melakukan kuisis. Tolong di next, Pak. Peserta didik menggunakan MPI dalam pembelajaran untuk mencari informasi sehingga mereka bisa memecahkan permasalahan yang ada pada LKPD yang telah disediakan. Guru juga mendampingi peserta didik dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Di sini, guru membantu peserta didik untuk menemukan masalah yang diberikan dalam bentuk QR. Untuk presentasi, saya menggunakan Wall of Names untuk menentukan kelompok mana yang akan maju presentasi terlebih dahulu. Pada tahap presentasi ini, hasil kerja peserta didik pada LKPD di-scan, kemudian ditampilkan pada layar yang ada di depan kelas. Sehingga ini menjadi hal yang efektif ketika siswa tidak perlu mengulang lagi menuliskannya di papan tulis. Guru juga memberikan penguatan atas temuan hasil karya peserta didik. Pada kegiatan evaluasi, saya menggunakan quizzes. Saat penggunaannya, siswa begitu antusias karena ini merupakan hal yang sangat mereka sukai, bermain, belajar menggunakan gadget. Kemudian kegiatan penutup, seperti biasa saya menyimpulkan pembelajaran dengan siswa, kemudian saya melakukan refleksi pembelajaran dengan menggunakan platform Padlet, dan kemudian saya mengajak siswa untuk bersyukur. Next, Pak. Nah, inilah tampilan dari refleksi dengan Padlet. Padlet ini sama, dia sebuah web. Di sini kita bisa seperti note gitu ya, Bapak Ibu, tapi dalam bentuk online. Siswa juga bisa menempel foto mereka dan menuliskan apa pertanyaan atau refleksi yang kita tanyakan. Next, Bapak. Kemudian bagaimana dampak dari praktik baik yang saya lakukan. Yang pertama yaitu siswa senang dan antusias dengan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan penggunaan TIK. Kemudian siswa dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompok, saling membantu dan berpusat kepada siswa. Kemudian untuk guru, memudahkan guru menyampaikan materi lebih praktis ya tentunya Bapak Ibu. Kemudian memenuhi kebutuhan siswa kita yang audio, visual, dan kinestetik. Kemudian guru juga meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kodrat zaman. Jadi guru menjadi lebih update dengan perkembangan zaman. Dan media yang digunakan bisa digunakan selamanya. Terima kasih. Itulah paparan praktik baik saya Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Satria telah membantu saya.
presentasi yang telah dipaparkan oleh Ibu Winda Nurmantari sangat luar biasa, di mana multimedia pembelajaran interaktif yang disajikan sangat menarik, sehingga menjadi guru matematika tidak mungkin akan ditakuti oleh siswa karena gurunya sudah kreatif untuk memberikan pembelajaran yang menarik kepada peserta didik. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini. Oke, untuk selanjutnya narasumber yang ketiga yaitu saya persilakan pada Ibu Hetty Wirianti, yaitu Sahabat Teknologi 2024 dari Provinsi Lampung. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Ibu. Jelas terdengar. Ibu. Oke, sebelumnya saya tidak mau kalah saing dengan Bapak dan Ibu Winda tadi ya. Mereka membuat pantun, jadi saya cepat-cepat membuat pantun juga. Buah durian, buah semangka. Dimakan Mantap. manis rasanya. Terima kasih rekan-rekan semua. Sudah bersedia hadir di webinar kita. Baik, saya akan menampilkan share screen saya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah tampil Bapak Ibu? Belum, Bu. Ibu. Belum. Belum. Oke, saya coba lagi. Oh iya, belum. Sudah? Apakah sudah? Masih belum, Ibu. Masih belum. Masih belum? Kenapa? Sudah, Ibu. Sudah, Bro. Iya. Sudah. Ibu. Baik. Ya, yang terhormat atau yang kami hormati rekan-rekan Sahabat Teknologi 2024, izinkan saya akan memaparkan tentang praktik baik saya, yaitu beruang batik. Beruang batik ini singkatan dari belajar tentang ruang berbasis TIK dengan menggunakan Google Sites saya. Oke, saya adalah Hetty Wirianti, guru IPS dari SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Ini profil singkat diri saya. Belum banyak capaian yang saya dapatkan Bapak Ibu. Masih tahap belajar. Nah, dan ini tampilan layar MPI saya. Ini yang Google Site-nya, bukan yang ininya ya Bapak Ibu, cuman tampilan awal Google Site-nya saja. Baik, lanjut. Ada beberapa alasan mengapa saya memilih Google Site ini sebagai MPI saya. Yang pertama, saya melihat kurangnya minat siswa saya dalam belajar di kelas. Walaupun saya sudah menampilkan, terkadang saya menggunakan video atau saya menggunakan LCD, murid lama-kelamaan akan bosan, mengantuk, dan mereka mulai ribut karena mereka merasa pembelajarannya kurang menarik. Nah, itulah yang kemudian membuat saya ingin mencari strategi apa kira-kira agar siswa saya ini lebih tertarik untuk belajar. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa saya memilih Google Site ya adalah karena Google Site ini tidak perlu di-download. Jadi tidak membebani HP
anak murid atau HP siswa. Jadi langsung bisa digunakan begitu link dibagi atau mereka scan barcode, mereka langsung bisa menggunakannya tanpa mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, apa itu Google Site? Google Site adalah alat yang dapat membantu untuk pembuatan halaman web, yang tiap penggunanya dapat membuat dan berbagi halaman web dengan mudah. Nah, platform Google Site ini berbasis cloud dan sangat terintegrasi dengan layanan Google, seperti Google Doc, Google Drive, dan Google Calendar. Banyak sekali manfaat dari Google Site ini. Yang pertama yaitu memungkinkan penggunanya membuat web tanpa pengetahuan teknis mendalam tentang pemrograman atau desain web. Kemudian yang kedua, dengan kemampuan berkolaborasi, pengguna dapat bekerja bersamaan dalam satu situs secara real time. Kemudian selanjutnya, pengguna dapat menyertakan berbagai jenis file dan informasi dari aplikasi tersebut ke dalam web dengan mudah. Atau ke dalam, kalau ini dalam MPI-nya, jadi mudah kita mau masukin video, catatan, atau file-file tertentu. Kemudian manfaat berikutnya adalah Google Site menyediakan penyimpanan online gratis sebesar 100 MB dan dapat diakses melalui berbagai perangkat dan terhubung ke internet. Yang berikutnya, materi di Google Site ini tidak hilang, tersimpan dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, inilah manfaat yang membuat Google Site ini menjadi pilihan saya karena sangat mendukung kegiatan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, selain materi yang dapat disimpan dan tidak hilang, Google Site juga dapat membuat pembelajaran yang lebih menarik dengan fitur yang ada. Guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif dan menarik bagi siswa. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu Google Site dapat meningkatkan kemandirian belajar. Siswa dapat mengunggah materi pembelajaran, mengupload tugas, dan membaca kembali materi pembelajaran. Ada beberapa kelebihan Google Site. Yang pertama itu tadi mudah digunakan oleh pemula, kemudian tidak ada biaya, kemudian penyimpanannya cukup besar yaitu 100 MB. Kemudian kelebihan yang lainnya adalah mendukung pembelajaran yang sistematis dan terarah. Dan pengguna dapat berkolaborasi dalam pembuatan dan pengelolaan situs. Tetapi Google Site ini juga masih mempunyai kekurangan Bapak Ibu. Yang pertama kekurangannya, kustomisasinya yang terbatas, sehingga membuat pengguna tidak begitu leluasa dalam mengekspresikan dirinya. Kemudian, fungsi dan fitur di Google Site tidak selengkap website builder lain. Kemudian, tidak mendukung script dan iframe pada halaman, sehingga membatasi fungsi tertentu. Kemudian kekurangan berikutnya, lebih sulit membangun branding karena keterbatasan dalam kustomisasi. Nah, ini pemanfaatan Google Site dalam pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama di tahap perencanaan. Jadi di tahap perencanaan, saya mengidentifikasi kebutuhan peserta didik terlebih dahulu. Kemudian, hasilnya menjadi acuan saya dalam merancang media pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan Google Site. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan materi yang dipersonalisasi, yaitu saya berupaya memfasilitasi gaya belajar murid yang berbeda-beda melalui ragam materi yang ditampilkan seperti bentuk teks, gambar, video, dan juga game. Nah, dari identifikasi dan dari pengembangan materi inilah kemudian saya memilih
metode yang sesuai menurut saya adalah menggunakan Google Site yang menurut saya cocok digunakan untuk siswa-siswa ini ada foto ketika saya memberikan pemahaman tentang Google Site itu seperti apa, pemanfaatannya seperti apa. Kemudian setelah saya jelaskan, mengikuti alur pembelajaran ya Bapak Ibu, dari mulai pendahuluan segala macam, dari salam segala macam itu. Kemudian setelah itu, ini dokumentasi siswa ketika siswa menggunakan MPI yang saya bagikan ke siswa, linknya yang saya bagikan ke siswa. Nah ini ketika siswa mengerjakan LKPD. Nah dan yang terakhir ini ketika siswa mempresentasikan hasil mereka atau hasil diskusi mereka dari LKPD yang dibagikan. Oke, saya akan menampilkan sedikit MPI saya. Nah, ini MPI yang pernah saya buat, Bapak Ibu. Jadi bisa langsung diklik oleh siswa. Tapi sinyal agak lambat ya, Ibu. Ya, Ibu ya. Sinyalnya agak lambat ini video-video. Tidak tampil. Langsung diklik Bapak Ibu. Videonya atau YouTube-nya ini. Atau mereka bisa mengklik fitur-fitur yang ada di bawah ini. Ini seperti latihan soal, ada materi, ada tujuan pembelajaran. Jadi mereka langsung bisa mengklik yang ada di sini. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, setelah itu saya evaluasi. Dari hasil analisis, saya evaluasi, kemudian analisis hasil belajar, kemudian saya juga meminta umpan balik terhadap pembelajaran kepada siswa. Nah, dari umpan balik inilah yang menjadikan rekomendasi saya untuk melakukan perbaikan di pembelajaran yang berikutnya. Dampak yang dirasakan atau hasil yang dirasakan dari kegiatan pembelajaran yang pertama, meningkatkan pemahaman individu. Dan yang kedua, siswa semakin semangat belajar. Jadi mereka sangat tertarik dengan MPI yang saya buat, membuat mereka semakin semangat untuk belajar. Nah, ini hanya dokumentasi ketika saya sharing kepada teman-teman bagaimana membuat MPI. Jadi saya sudah sempat berbagi praktik baik dengan kawan di sekolah dan teman di MGMP cara membuat MPI menggunakan Google Site. Ibu, pemaparan singkat dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hesti atas pemaparannya, di mana pemaparan tentang media pembelajaran yang terintegrasi dengan Google Site sangat bermanfaat juga bagi siswa. Siswa tidak hanya memerlukan media pembelajaran itu sesuai kebutuhannya, kebutuhan dan gaya belajar di sekolah masing-masing. Jadi dikondisikan Bapak Ibu guru dalam proses pembelajarannya di sekolah. Untuk Bapak Ibu guru yang di ruang virtual nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut di sesi tanya jawab. Di penghujung malam ini sebelum kita ke narasumber yang keempat, coba kita refleksi dulu, maksudnya ice breaking untuk kita tepuk semangat dulu ya, supaya bersemangat.
Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya kita saksikan lagi pemaparan yang keempat narasumber yang tidak kalah hebatnya, yaitu dari Ibu Hasniati, Sahabat Teknologi 2024, Provinsi Bangka Belitung. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Bu Fitri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena saya perhatikan Bapak dan Ibu guru sebelumnya sudah berpantun, berarti saya juga harus berpantun terlebih dahulu nih tentunya. Minta tolong cakepnya ya Bapak Ibu. Ada bebek makan roti. Cakep. Terbang tinggi ke angkasa. Cakep. Perkenalkan saya Hasniati. Cakep. Semua tak canggung lagi. Cakep. Ya, cakep Ibu. Jadi izin share screen lebih dulu ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa ini perkenalan diri saya, tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Jadi nama saya Hasniati, tempat tugas di SD Negeri 6 Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi saya merupakan sahabat teknologi dari Bangka Belitung. Untuk prestasi sepertinya belum banyak prestasi yang saya dapatkan. Karena saya masih dalam tahap belajar. Jadi sekarang saya masih CGP di angkatan 10. Nah, untuk berbagi praktik baik kali ini, saya mengambil tema bersama MPI, di mana bersama itu yaitu belajar seru dan bermakna. Jadi untuk penerapannya, jadi saya melakukan inovasi penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan model problem based learning menggunakan multimedia pembelajaran interaktif, JIS, Canva yang terintegrasi ke dalam Google. Untuk MPI sendiri kemarin saya menggunakan SAC. Nah, jadi betapa penting teknologi dalam pembelajaran saat ini, karena dengan teknologi itu sendiri kita bisa membangun motivasi, meningkatkan motivasi sehingga peserta didik akan semangat dalam belajar tentunya. Selanjutnya, selain itu juga memfasilitasi kolaborasi. Jadi dengan teknologi itu memungkinkan guru dan siswa untuk bisa berkolaborasi secara efektif. Yang selanjutnya juga dengan pembelajaran melalui teknologi itu bisa mendorong berpikir kritis. Karena pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi dapat mengasah keterampilan berpikir kritis siswa. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pentingnya pembelajaran berdiferensiasi dan problem based learning, karena pembelajaran berdiferensiasi sendiri seperti tadi sudah dijelaskan oleh salah satu sahabat teknologi bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pendekatan yang menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan minat dan kemampuan siswa. Jadi kita bisa menghadirkan pembelajaran yang memang sesuai dengan karakter siswa kita di kelas. Selanjutnya untuk problem based learning sendiri yaitu metode pembelajaran berbasis masalah yang mengutamakan pemecahan masalah nyata sebagai pusat dari proses belajar. Nah, selanjutnya keterlibatan siswa. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini tentu saja kita akan sebagai guru akan bisa melakukan pendekatan yang lebih personal
sehingga bisa meningkatkan motivasi dan juga partisipasi siswa. Selain itu, kita bisa membangun kemandirian siswa. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi, akhirnya siswa itu akan belajar untuk berpikir kritis dan mandiri dalam mencari solusi masalah. Selain itu juga tentunya sesuai dengan pendidikan abad 21, di mana memang sekarang kita dituntut untuk bisa menghadirkan pembelajaran di kelas itu yang bisa mengembangkan keterampilan siswa seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi yang relevan untuk era digital. Nah, adapun sintaks problem based learning itu sendiri, yang pertama berorientasi siswa pada masalah. Jadi, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, selanjutnya menjelaskan apa saja yang diperlukan dalam pembelajaran, pengajuan masalah, memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Selanjutnya yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi di sini guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Selanjutnya, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi dalam problem based learning, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapat penjelasan pemecahan masalah. Dan yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, model, dan membantu mereka untuk berbagai tugas dengan kelompoknya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi, guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam proses-proses yang mereka gunakan. Nah, mengapa menggunakan multimedia pembelajaran interaktif? Karena tentunya dalam multimedia pembelajaran interaktif tersebut, seperti kita ketahui, kombinasi elemennya sudah lengkap. Jadi, dalam MPI itu sudah menggabungkan teks, gambar, audio, video, animasi, serta simulasi. Selain itu, multimedia pembelajaran interaktif tentunya akan interaksi yang aktif. Jadi memungkinkan siswa itu untuk bisa berinteraksi secara aktif. Jadi dalam pembelajaran, mungkin yang selama ini siswa kita hanya mendengarkan guru atau ketika mereka menyaksikan video, mereka hanya menonton gitu, hanya melihat. Nah, tapi dalam multimedia pembelajaran interaktif tersebut, siswa bisa berinteraksi secara aktif. Dan tentunya juga menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan berkesan. Google Classroom sendiri di sini merupakan platform kolaborasi guru dan siswa. Jadi saya juga menggunakan Google Classroom karena dengan Google Classroom ini saya bisa mengumpulkan materi, memberikan tugas, serta mengelola penilaian dengan mudah. Terus yang selanjutnya platform Google Classroom ini juga mendukung pembelajaran jarak jauh berbasis proyek dan memungkinkan integrasi dengan alat lain seperti Google Form, Canva, dan Quizzes untuk pembelajaran yang lebih interaktif dan efisien tentunya. Selain itu, di dalam Google Classroom ini, siswa bisa mengakses bahan ajar, mengerjakan tugas, dan berkomunikasi dengan guru kapan saja dan di mana saja. Jadi, kita bisa membuat kelas yang murid-murid kita itu langsung masuk ke dalam kelas yang tentunya jadi ketika mereka ingin mengakses bahan ajar atau mereka ingin mengumpulkan tugas, mereka bisa langsung mengumpulkan ke Google Classroom begitu. Jadi memang akun belajar ID anak-anak sudah harus kita masukkan terlebih dahulu ke dalam kelas kita supaya anak-anak mudah untuk mengaksesnya. Selanjutnya, pemanfaatan Quizzes untuk penilaian formatif yang menyenangkan.
Nah, kuisis jadi memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam kuis secara aktif dan menyenangkan. Selain itu, dalam kuisis juga kita sebagai guru bisa memberikan umpan balik langsung. Jadi setelah siswa memberikan jawaban, selesai menjawab soal, kita bisa langsung melihat hasilnya. Sehingga kita bisa langsung memberikan umpan balik kepada mereka. Dan kelebihannya berarti kita tidak perlu repot-repot harus mengoreksi karena hasilnya bisa langsung kita lihat begitu siswa tersebut mengumpulkan. Selain itu dengan menggunakan kuisis ini juga bisa meningkatkan motivasi karena fitur-fitur yang terdapat dalam kuisis ini sangat menarik sehingga bisa meningkatkan antusias siswa dalam belajar. Jadi menurut saya manfaat integrasi MPI, Google Classroom, dan Quizizz tersebut yaitu yang pertama bisa meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Jadi pembelajaran di kelas itu akan menjadi lebih menarik dengan visual interaktif dari MPI tersebut. Dan game quiz dari Quizizz sehingga siswa lebih termotivasi dan aktif. Selanjutnya manfaat yang kedua yaitu pembelajaran fleksibel dan beragam. Jadi di sini siswa bisa belajar sesuai gaya masing-masing karena di dalam MPI tersebut sudah tersedia video, teks atau apapun yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan ajar yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Selain itu, anak-anak juga bisa mengakses materi kapan saja melalui Google Classroom. Jadi mereka juga bisa mengakses di rumah. Selanjutnya pengembangan keterampilan teknologi. Ya, jadi dengan manfaat integrasi teknologi di atas, anak-anak bisa belajar mengelola tugas, berkolaborasi, serta menggunakan platform digital. Sehingga kita sebagai guru bisa mempersiapkan mereka menghadapi era teknologi. Selain itu, evaluasi dan umpan balik cepat. Jadi dengan Quizizz, siswa mendapat hasil penilaian langsung, sehingga membantu mereka memperbaiki pemahaman secara cepat dan tepat. Nah, ini merupakan latar belakang atau situasi mengapa saya memilih pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model problem-based learning, karena situasinya seperti kalau misalkan kita di kelas itu anak-anak suka mengantuk, anak-anak kurang semangat dalam belajar. Dan tantangan kita sebagai guru tentunya seperti yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan tadi bahwa memang sekarang sudah era digital. Jadi sebagai guru itu kita harus bisa mengupgrade diri kita. Menghadirkan pembelajaran di kelas itu bisa menghadirkan pembelajaran yang memang benar-benar seru dan bermakna. Jadi anak-anak itu berasa berada di kelas itu tidak jenuh, tidak membosankan begitu. Ini adalah aksi yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Yang pertama, kegiatan pendahuluan tentunya sama, dimulai dengan berdoa, absen, dan pokoknya kegiatan pendahuluan yang biasa kita lakukan di kelas. Nah, selanjutnya saya juga melakukan asesmen diagnostik, di mana jadi sebelum memulai pembelajaran itu saya melakukan asesmen diagnostik ini menggunakan Google Form yang sebelumnya sudah saya unggah terlebih dahulu ke dalam Google Classroom dengan tentunya memberikan beberapa pertanyaan sederhana. Kebetulan di sini saya untuk materinya sistem tata surya. Jadi saya mengajukan beberapa pertanyaan sederhana seperti planet terbesar di tata surya adalah, nah jadi pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu. Asesmen diagnostik ini saya gunakan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat pemahaman siswa. Jadi dengan mengetahui apa yang sudah mereka pahami terlebih dahulu, saya bisa memberikan tantangan yang sesuai tentunya. Nah, selanjutnya pembentukan kelompok berbasis minat.
Jadi untuk mengakomodasi minat siswa yang beragam, saya membagikan siswa menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan planet favorit mereka. Jadi misalkan berdasarkan hasil diagnostik itu saya temukan bahwa beberapa siswa memang dia menyukai planet Saturnus misalnya. Jadi mereka akan saya gabungkan ke dalam kelompok planet Saturnus. Begitupun seterusnya. Selanjutnya ini saya sudah menyediakan sumber belajar yang beragam. Jadi memang sumber belajar mereka sudah saya unggah terlebih dahulu ke dalam classroom. Jadi mereka mengakses menggunakan akun belajar ID masing-masing. Nah, selanjutnya setelah mereka mencoba berbagai macam bahan ajar yang tersedia di Google Classroom, mereka melakukan diskusi kelompok. Jadi mereka berdiskusi. Selama berdiskusi tersebut, saya hanya berperan sebagai fasilitator. Jadi saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk mendorong siswa berpikir kritis dan juga menganalisis informasi. Selain itu, saya juga tentunya akan berkeliling untuk kelas untuk membantu siswa menghadapi kesulitan. Jadi diskusi kelompok ini sangat penting bagi mereka untuk membantu keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, dan memecahkan masalah. Nah, untuk pemilihan produk akhir di sini saya membebaskan mereka. Jadi mereka saya beri kebebasan untuk memilih produk akhir. Apakah mereka ingin membuat produk berupa video, berupa presentasi singkat, ataupun mereka kalau memang tidak mau menggunakan teknologi, mereka bisa membuat yang sederhana dengan ditulis manual begitu. Jadi tapi anak-anak antusias sekali mereka memilih menggunakan Canva. Jadi mereka langsung membuat produknya, membuat hasil presentasinya di Canva yang selanjutnya akan mereka presentasikan ke depan kelas. Nah, ini anak-anak sedang presentasi, mempresentasikan hasil diskusi yang telah mereka putuskan bersama anggota kelompoknya. Jadi ketika ada temannya yang presentasi, tentunya teman yang lain akan memberikan pendapat atau bertanya begitu. Jadi mereka saling timbal balik. Nah, setelah presentasi tadi kan anak-anak akan berkomentar gitu. Hal ini jadi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang telah mereka pelajari. Selanjutnya untuk penilaian formatif, saya menggunakan Quizizz. Jadi Quizizz ini merupakan platform kuis interaktif yang memungkinkan siswa menjawab pertanyaan secara real time. Nah, selanjutnya mereka juga selesai melakukan penilaian formatif, mereka juga melakukan refleksi tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk refleksi pembelajaran, saya menggunakan Google Form. Nah, ini contoh produk yang dihasilkan oleh siswa. Sebenarnya kalau masih ada waktu, banyak produk-produk yang telah dihasilkan dari siswa. Dan ini nilai akhir mereka. Jadi alhamdulillah nilainya mengalami peningkatan setelah belajar menggunakan MPI tersebut. Nah, selanjutnya jadi menurut saya penggunaan MPI yang terintegrasi dengan Google Classroom, Quizizz, dan Canva tersebut bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan problem-based learning dan teknologi terintegrasi memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya dan relevan. Teknologi seperti MPI, Quizizz, dan Canva meningkatkan fleksibilitas, kreativitas, dan juga motivasi siswa. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita belajar terus dan berinovasi dalam pendidikan tentunya.
supaya kita bisa meningkatkan bersama menciptakan generasi penerus yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Terima kasih. Mungkin itu saja paparan singkat dari saya. Masih banyak kurangnya tentunya, masih perlu banyak belajar. Nah, Bapak Ibu, karena di awal tadi saya buka dengan pantun, maka saya akhiri juga dengan pantun. Belitung Timur punya Laskar Pelangi dan Bu Muslimah. Cakep. Bertempat di Kecamatan Gantung lewat jembatan. Cakep. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa praktik baik yang telah diberikan oleh Ibu Hasniati. Sangat menginspirasi bagi Bapak Ibu guru yang ada di ruang Zoom ini. Dan juga bagi saya juga, membuat saya juga belajar dan terus belajar untuk bisa mengaplikasikan MPI, di mana MPI ini juga diintegrasikan dengan metode pembelajaran sangat menarik dan bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Iya, terima kasih Ibu. Oke, narasumber yang kelima yang sangat tidak sabar juga ingin membagikan praktik baiknya. Saya persilahkan waktu dan tempat pada Ibu Delvi Putrin. Baik, terima kasih Ibu Moderator sudah memberikan saya waktu. Saya izin share screen dulu ya. Oke, jadi beban tersendiri untuk jadi yang terakhir ini. Saya sedikit ada pantun. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus ya Bu ya Bapak Ibu. Kedengaran suara saya Bapak Ibu? Oh ya. Ibu. Baik. Saya akan menampilkan ini. Terlihat ya Bapak Ibu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin memberikan aksi saya. Aksi saya buat dengan nama Kain Tenun. Apa itu Kain Tenun? Kelas aktif dan interaktif melalui multimedia pembelajaran interaktif yang seru dan menyenangkan. Oke. Next, sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Delvi Putrin. Saya ini guru SD, guru kelas 5 di SD Negeri 184 Palembang. Belum banyak pengalaman yang saya dapatkan karena ini jadi pengalaman pertama saya ikut seperti ini. Seperti itu ya Bu ya. Baik, apa sih yang melatar belakangi saya ingin mengikuti pembelajaran berbasis TIK ini? Kenapa saya bisa sampai terjun sampai ke level 4 ini? Karena awalnya kita itu diadakan yang namanya kurikulum merdeka yang awalnya dirancang sebagai dari bagian upaya Kemendikbudristek kita. Untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi. Nah, Bapak Ibu tahu sendiri kan di waktu COVID kemarin kita banyak sekali guru-guru yang sebelumnya mungkin tidak terbiasa menggunakan teknologi, pada akhirnya jadi harus mau tidak mau untuk melakukan pembelajaran berbasis teknologi. Semuanya jadi dalam mode daring ya kan. Lalu dalam kurikulum merdeka tadi adanya Merdeka Belajar. Nah, di dalam Merdeka Belajar ini memberi semangat kita untuk melakukan perubahan, kan. Nah, dalam melakukan perubahan menentukan cara paling terbaik untuk menerapkan metode pembelajarannya. Jadi, kita tidak boleh menjadi guru yang hanya monoton
monoton dengan metode ceramah saja, tapi kita harus melakukan berbagai macam metode pembelajaran. Nah, dalam konteks ini kita harus bisa menggunakan dan memanfaatkan TIK. TIK ini untuk menciptakan inovasi pembelajaran yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan murid, dengan gaya belajarnya murid itu sendiri. Ya, seperti yang kita biasa sebut, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Oke, lanjut. Dari inovasi pembelajaran saya ini, saya menggunakan metode STAR. Apa itu metode STAR? Yaitu ada situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Jadi, dalam inovasi pembelajaran saya ini, saya awalnya memikirkan yaitu situasi. Situasinya apa ini? Yaitu kondisi pembelajaran yang cenderung membosankan. Di kelas banyak anak yang bosan setelah lama COVID, setelah lama tidak belajar di kelas, setelah lama mereka melakukan pembelajaran dalam mode daring yang biasa megang handphone terus. Nah, jadi di sini dia pas di kelas mereka lebih bosan, cepat bosan. Awalnya saja paling dia bersemangat. Lalu sumber belajar kita yang terbatas hanya dari buku saja dan kurangnya minat belajar siswa. Nah, dalam situasi tersebut saya mendapatkan tantangan. Bagaimana sih cara kita sebagai guru bisa menarik minat belajar siswa itu lagi, biar dia lebih semangat lagi belajar. Jadi setelah siswa bisa semangat, maka bisa terciptalah suasana pembelajaran yang aktif, yang menyenangkan, yang bisa menarik perhatian siswa tersebut. Dari tantangan tersebut saya bisa melakukan aksi. Aksinya apa? Yaitu merancang dan menerapkan pembelajaran dengan pendekatan TPACK. Seperti yang kita tahu, TPACK itu adalah kepanjangan dari Technological, Pedagogical, Content, and Knowledge. Nah, dari pendekatan tersebut kita bisa menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, dari media pembelajaran berbasis teknologi itu, saya berharap bisa diakses baik di handphone, baik di Google, baik di Chromebook, karena sekolah saya alhamdulillahnya mendapatkan bantuan Chromebook, jadi bisa digunakan oleh siswa. Jadi bagaimana memberikan pengalaman pembelajaran yang anak itu bisa melakukannya dengan sendiri, dia lakukan semuanya sendiri, kita hanya memberikan arahan saja. Nah, dari melakukan aksi itu, saya mendapatkan refleksi, ternyata kondisi belajar yang setelah saya menerapkan inovasi pembelajaran saya itu, mendapatkan kondisi belajar yang mulai cenderung lebih aktif. Jadi di kelas itu anak-anak lebih santai, memang pada akhirnya dia lebih santai, tidak terlalu tegang kan di kelas. Tapi adanya timbal balik antara guru dan siswa di sana. Jadi dengan adanya mereka lebih aktif, artinya minat belajar mereka itu lebih meningkat. Oke, lanjut. Saya menggunakan MPI. Apa sih itu MPI? Multimedia Pembelajaran Interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif itu adalah bentuk media yang menggabungkan banyak unsur. Unsur apa saja itu? Unsur teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Nah, dengan gabungan-gabungan tersebut bisa kita lengkapi dengan alat pengontrol atau yang sering kita bilang itu navigasi, tombol next, tombol home, tombol back, seperti itu. Sehingga murid tuh bisa memilih sendiri apa yang mau mereka lakukan, entah itu dia mau memilih langsung materi, entah itu dia mau kuis, entah itu dia mau balik lagi ke materinya. Jadi murid tersebut bisa melakukan semuanya dengan secara sendiri, seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini contoh multimedia pembelajaran interaktif saya yang mengantar saya di level 4 ini. Bisa saya, nggak bisa ya. Tidak bisa ya.
Oh, tidak bisa berbagi. Nanti saja saya MPI saya nanti saya berikan di akhir saja ya. Oke, lanjut. Apa sih beda MPI itu sama slide presentasi? Nah, kita biasanya menggunakan slide presentasi seperti saya yang lakukan saat ini kan, melakukan slide presentasi, membuat slide presentasi. Tapi apa itu bedanya slide presentasi dengan MPI? Yang pertama ada pada kontrol. Nah, kalau MPI itu kontrolnya itu siapa saja yang menggunakan. Jadi siapa saja yang menggunakan dia bisa mengontrolnya. Tapi kalau slide presentasi hanya pada penyajinya saja. Lalu ada di penyajian materi. Kalau MPI itu bisa lebih lengkap dan rinci, sedangkan kalau slide presentasi disajikan hanya poin-poinnya saja, hal-hal penting-pentingnya saja. Lalu navigasi pada MPI itu lebih lengkap, sedangkan navigasi pada slide presentasi lebih sederhana, jauh lebih sederhana. Next, lalu evaluasi. Pada evaluasi MPI itu biasanya lebih interaktif, dia bisa melakukan banyak kuis, sedangkan kalau presentasi hanya penugasan di akhir saja. Lanjut, komponen-komponen MPI ini ada 7 Bapak Ibu. Jadi ada yang pertama, kita yang pastinya harus ada judul. Boleh kasih judul yang menarik, yang bisa bikin siswa penasaran, apalagi saya sebagai guru SD yang biasanya minat siswa itu tergantung dari judul. Dia kalau sudah judulnya bagus baru mau baca, misalnya seperti itu buku ya kan. Nah, dari judul ini bisa menarik perhatian siswa kan. Apa sih itu? Jadi lanjut ke yang kedua yaitu sasaran. Sasarannya maunya apa? Jadi untuk MPI yang kita buat ini ditujukan untuk siapa? Seperti saya ditujukan untuk kelas 5 SD seperti itu. Lanjut ke lalu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa sih yang siswa dapatkan setelah setelah melihat MPI kita dan melakukan percobaan MPI kita. Lalu yang pastinya ada uraian materinya, ada latihan dan tesnya, bisa dikasih kuis seperti itu. Lanjut ada profil pengembang, siapa yang membuat MPI tersebut, dan referensi dari mana saja kita dapatkan dalam membuat MPI itu, entah itu video, entah itu gambar, entah itu suara, seperti itu, entah itu materinya. Lanjut. Dari tahapan pengembang MPI ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama ada praproduksi. Di praproduksi ini kita mengumpulkan semua materi yang mau kita kembangkan. Kita lihat tujuan pembelajarannya, sasarannya untuk siapa. Jadi dan komponen-komponen MPI-nya, misalnya tombol navigasinya, entah itu gambar-gambar dan animasi-animasinya ada di tahap praproduksi. Setelah kita mengumpulkan semua itu, lalu kita bisa lanjut ke tahap produksi. Nah, di tahap produksi ini kita bisa membuatnya masuk ke dalam aplikasinya langsung. Kita rangkai, kita buat sampai jadi. Setelah jadi kita masuk ke pasca produksi. Pasca produksi ini kita memberikan uji coba atau memberikan langsung kepada siswanya. Jadi kita bisa lihat hasil dan reaksi dari siswa tersebut, apakah mereka senang dan apakah MPI yang kita buat itu berhasil. Next, ini ada tips dalam pembuatan MPI. Yang pertama, pilihlah judul yang menarik, kreatif, dan mudah diingat. Jadi, apalagi untuk anak SD, khusus saya ya Bapak Ibu, sebagai guru SD, saya harus mencari yang lebih kreatif dan menarik. Karena pola pikir anak SD itu sekarang sudah beda, seperti itu ya. Apalagi lihat gambar-gambar, baru mau, oh apa ini kalau ada gambar-gambar. Lanjut, tips yang kedua yaitu singkat, jelas, lengkap. Gunakan bahasa yang komunikatif dan interaktif. Jadi, jangan terlalu panjang karena anak-anak pasti akan bosan kalau melihat tulisan yang panjang-panjang, ya kan. Cukup ringkasan materinya saja yang bisa dapat
memberikan inti dari materi tersebut. Lanjut, tips yang ketiga, utamakan bahasa visual, ilustrasi, foto, video, animasi, dan simulasi. Nah, ini kalau untuk anak-anak itu memang paling senang adanya bahasa visual, ada ilustrasi, ada foto, karena mereka lebih suka, biasanya anak-anak tuh lebih suka melihatnya secara langsung atau konkret kan. Lalu yang terakhir, berikan contoh-contoh untuk memperdalam materi dan menambah pemahaman siswa. Tips selanjutnya nih, ada tata letak dan tipografi. Jadi kalau di MPI jangan sampai tulisan dan background-nya itu hampir sama, jadi akan sulit terbaca bagi anak-anak. Kalau memang mau tulisan langsung di slide presentasi, kasihlah background yang kontras, yang tidak sama dengan tulisannya. Bisa dilihat Bapak Ibu kalau misalnya tulisannya hampir mendekati background, jadi agak sakit mata kita lihatnya ya kan. Lebih baik yang kita kasih seperti seolah-olah papan tulis. Nah, seperti ini juga warnanya terlalu pudar, sedangkan ini lebih jelas dan bisa dilihat oleh siswa. Lanjut, ada navigasi dan pemilihan warna. Bapak Ibu, kalau misalnya MPI itu harus ada navigasi. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak ada navigasi, anak-anak bingung mau apa, seperti itu. Dia mau next-nya gimana, pencet apa. Jadi harus ada navigasi back, navigasi next, atau navigasi home, atau navigasi untuk ke menu-menu lainnya. Nah, ini sama ini pemilihan warnanya ya kan, jangan terlalu mencolok bikin sakit mata. Oke, media pendukung MPI. Nah, ini adalah media-media yang bisa mendukung MPI. Ada diagram jika diperlukan, ada ilustrasi. Ilustrasi ini menurut saya sangat penting untuk anak SD apalagi ya kan. Foto biar anak bisa melihat apa materi itu secara lebih nyata, lebih real seperti itu. Ada bisa video, bisa simulasi. Simulasi ini bisa mengerjakannya dengan cara kuis atau soal-soal latihan, dan yang pastinya ada animasi. Oke, yang terakhir Bapak Ibu ya, tips penting. Yang pertama, untuk tips penting dalam membuat MPI. Yang pertama, gunakanlah media pendukung yang sesuai dengan kebutuhan materi. Jadi jangan sampai media yang pendukung kita itu tidak sesuai dengan materi. Misalnya materinya apa, media pendukungnya malah yang lain. Jadi siswa akan bingung apa maksud dari MPI yang kita buat itu. Terus yang kedua, tepat sasaran pengguna. Misalnya untuk SD, kita buatlah benar-benar untuk materi SD, jangan sampai jauh ke tingkat yang lebih tinggi. Terus yang ketiga, tidak melanggar haki. Nah, tidak melanggar haki ini kita harus menyertakan referensi dalam setiap menggunakan media pendukung. Misalnya materi yang kita dapat dari mana Bapak Ibu, suara yang kita dapatkan itu dari mana, kita tulis harus direferensi, video yang kita ambil itu dari mana, dan foto video itu lengkap harus kita sertakan di menu referensi. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya Ibu Delvi. Dari kelima narasumber sangat bagus dan menginspirasi, di mana saling berbagi dan berkolaborasi, saling melengkapi dan bermanfaat bagi kita semua para pendidik di seluruh Indonesia. Untuk selanjutnya bisa dibuka sesi tanya jawab untuk pertanyaan. Tadi sepertinya Ibu Loli Lasika yang mau bertanya ya.
Ibu Loli. Mungkin ada pertanyaan? Tadi sepertinya angkat tangan. Mungkin Oh, ya mungkin Ibu. Karena jaringan. terpencet mungkin. Iya. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu guru peserta yang hadir dalam webinar. Atau bisa ditulis di kolom chat pertanyaannya. Mungkin sudah cukup, Bu. Pada ngantuk, mungkin udah malam. Mungkin Ibu, iya benar sekali. Iya, mungkin ada yang bisa memberikan closing statement untuk webinar pada malam hari ini. Tidak ada? Boleh saya izin? Iya, silakan Bapak. Ya, sedikit saja karena sudah malam. Kalau tempat saya lumayan malam ini. Iya, sangat malam. Di sini sudah jam. Baik, Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa, yang sampai malam hari ini masih stay bersama kami, para sahabat teknologi dari berbagai provinsi. Kita sebagai guru sudah memilih dari dulu untuk mengambil peran di profesi ini, maka marilah sama-sama kita dapat beradaptasi dengan situasi terkini, dengan teknologi. Jangan sampai kita tertinggal oleh murid-murid kita. Kita yang harus menjadi yang terdepan sehingga bisa mengarahkan dan membimbing mereka menuju kodrat mereka masing-masing. Saya kira begitu, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan malam hari ini, saya tutup untuk webinar malam ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, itu belum foto bersama loh. Dengerin dulu nggak sih, Bu? Silakan Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open kamera dulu. Baik. Ya, open kamera dulu. Masih banyak yang belum. Udah pada tidur kayak. Untuk link daftar hadir sudah disematkan, Bapak Ibu silakan. Itulah link daftar hadirnya, sudah langsung sertifikat, bisa dicek di email masing-masing. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Iya, terima kasih Pak. Oke, moderator dipimpin kali ya, dihitung. Ya. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Ibu Fitriati yang sudah membantu kita dari awal. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Yang buat teknologi. Kita doakan semoga sukses semuanya ya, dan berhasil yang terbaik hanya masing-masing. Amin. Amin. Ya, amin. Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu. Izin live Bapak Ibu. Oke.